Izin bertanya Ustaz, saya wanita usia 26 tahun, atas izin Allah saya paham bahwa bagaimana kita dulu dibesarkan atau hidup di lingkungan keluarga yang bagaimana itu ngebentuk kita hingga dewasa. Kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi majisanihi. Kedua orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan yang ngerubah itu lingkungan terdekat. Saya dibesarkan oleh ayah yang temperamental, ego, emosional, kasar, dan kata-katanya nggak baik. Dahulu nggak berasa apa dampaknya terhadap diri saya, tapi setelah saya beranjak dewasa ternyata itu semua ngebentuk siapa saya. Saya orang yang didominasi oleh rasa takut, anxiety, trauma, kurang percaya diri, psikosomatis, memendam, dan jujur di titik ini saya ikhlas atas apa yang terjadi karena udah kehendak Allah. Saya yakin Allah izinkan saya seperti ini karena Allah percaya saya mampu melewatinya dengan taufiknya. Bahkan saya di titik saya kasihan dengan ayah karena saya yakin beliau dulu juga banyak luka yang ngebentuk dia seperti itu. Dan ingin saya tanyakan, apakah boleh cerita ngadu dengan Allah secara detail, menjelaskan kronologi, nggak tahu kenapa saya pengen aja gitu didengar, dipahami, mengapresiasikan diri saya karena selama ini saya nggak pernah mendapatkan itu. Saya yakin Allah Maha Tahu bahkan sangat detail. Sudah selesai bagi Allah semua urusan manusia di dunia ini, tapi saya percaya Allah lah sebaik-baik pendengar. Lalu minta ditolong sama Allah untuk terus move on. Dan apakah ada di zaman Rasulullah kejadian seperti ini dahulu untuk pegangan bagi saya? Jujur saja saya aja gampang bisa nggak saya di tengah-tengah dunia yang dituntut mental seperti saya mencoba untuk sembuh untuk itu. Syukran barakallahu fikum. Jamaah sekalian khususnya yang bertanya, semoga Allah sembuhkan kita semua dari penyakit-penyakit hati kita atau mental illness kita. Amin ya rabbal alamin. Cara penanya bertanya itu menunjukkan Allah nggak meninggalkan penanya, lalu menunjukkan penanya berusaha untuk menjadi jauh lebih baik, berusaha menjadi pribadi yang solehah atau lebih soleh daripada sebelumnya. Dan itu adalah kabar gembira bagi penanya, itu adalah hal yang sangat positif bagi penanya. Karena kalau Allah tidak kasih taufik lalu penanya nggak berusaha, saya rasa pertanyaannya tidak dengan diksi atau tidak dengan kondisi seperti itu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena nggak mudah bisa sampai titik itu. Yang kedua, silakan cerita kepada Allah, dan itu dilakukan oleh manusia-manusia terbaik. Di antaranya dilakukan oleh para nabi. Kita masih ingat bagaimana Nabi Yakub menyampaikan dalam surat Yusuf ayat 86, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Aku gak cerita sama yang lain. Aku hanya cerita kepada Allah. Dan ini berlaku, ini kondisi yang paling ideal jika kita sudah tahu ilmunya. Karena Nabi Yakub adalah utusan Allah, tahu dia ilmunya. Tapi kalau kita gak tahu ilmunya, maka terapkan ayat ini, lalu terapkan juga surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian nggak tahu. Jadi kita harus tanya hukumnya apa, gimana caranya, arahnya seperti apa do's and don'ts-nya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Maka kita diperintahkan bertanya. Tapi kalau kita udah tahu, ya udah tinggal curhat saja sama Allah. Karena kita udah tahu. Tapi hati kita seringkali butuh. Emang itu benar. Maka ikutilah para nabi dan rasul sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Zakaria di awal surat Maryam. Coba buka surat Maryam ayat 2, ayat 3, ayat 4. Allah berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Ingatlah rahmat Rabbmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idznada, dan ingatlah ketika ia menyampaikan sesuatu kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ia menyampaikan dan berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wahai Rabbku, ya Allah, tulangku sudah lemah. Cerita. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Rambutku memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah kecewa kalau aku berdoa kepada engkau. Lihat, ini kan cerita. Pertanyaan, emang Allah nggak tahu bahwa Nabi Zakaria sudah tua? Allah tahu. Apakah Allah nggak tahu rambutnya Nabi Zakaria sudah beruban? Allah Maha tahu. Dan begitulah hamba dengan Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala.
Dia bercerita kepada Rabbul Alamin. Maka bagi penanya, ikutilah para nabi dan rasul. Cerita kepada Rabbul Alamin. Lalu minta, berdoa agar Allah hilangkan mental illness kita. Minta agar Allah memberikan kita lingkungan yang baik dan bisa meredam itu, bahkan memulihkan. Kalau kita wanita, minta sosok yang sayang sama kita sebagai pemimpin, sebagai suami. Dan dengan suami itu kita diberikan keluarga kecil yang sakinah mawaddah rahmah. Melalui suami nanti Allah kasih anak. Dengan anak tersebut Allah pulihkan kita, Allah sembuhkan kita. Mintalah kepada Rabbul Alamin. Mintalah kepada Allah. Jadi ceritalah kepada Allah. Beda. Hamba itu kalau udah bisa cerita sama Rabbul Alamin, oh itu dampaknya besar. Karena Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Dan Maha mendengarnya bukan hanya ngedengerin lalu ditinggalin. Beda kan? Kita punya mungkin 1-2 teman yang selalu siap mendengar cerita dan masalah kita. Tapi apakah mereka juga punya kemampuan problem solving? Banyak yang nggak punya. Mereka hanya mendengar terus mereka akan bilang, gue juga nggak ngerti kasus lo. Tapi gue yakin lo bisa. Kan gitu. How to-nya gue nggak tahu. Itu aja kita merasa terobati. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Lamul Ghuyub, yang maha mengetahui, yang tahu baik yang details maupun yang general. Makanya kan ketika kita sholat, kita baca apa ibu sekalian? Ketika ruku, i'tidal, kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Kalau kita terjemahkan letter lock, artinya kita terjemahkan letter lock secara bahasa. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah, Allah mendengar. Tapi kalau kita pahami makna terminologi yang dijelaskan para ulama, ini bukan hanya mendengar. Makna Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar hamba yang memujinya dan Allah kabulkan. Allah tolong, Allah ijabah. Itu arti Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah bukan hanya dengar lalu ninggalin. Allah lah yang maha mendengar dan Allah lah yang maha penjaga. Allah maha dermawan. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah Al-Wahhab yang maha memberi. Al-Mannan. Jadi cerita kepada Rabbul Alamin. Lalu berdoa dan memintalah. Allahu ta'ala alam. Bismillah.